Satuan Reserse Kriminal Polres Belu akhirnya menetapkan 3 orang pria sebagai tersangka dalam kasus dugaan persetubuhan anak di bawah umur. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup. Meski salah satu tersangka sempat membantah keterlibatannya melalui media sosial. Dalam pernyataan resminya pada Senin 23 Februari 2026, Kapolres Belu melalui Kasih Humas Ibtu Agus Haryono mengungkapkan bahwa penetapan status tersangka terhadap ketiga pria tersebut dilakukan melalui gelar perkara pada Kamis 19 Februari 2026. Proses ini dilakukan secara akuntabel dengan asistensi dari Direktorat Research Kementerian PPA Polda Nusa Tenggara Timur. Meski salah satu tersangka yakni PK sempat membantah tuduhan melalui video viral di media sosial, pihak kepolisian menegaskan bahwa penyidik bekerja berdasarkan fakta hukum bukan opini. Penyidik telah mengumpulkan berbagai alat bukti mulai dari keterangan saksi dan ahli, barang bukti fisik hingga bukti elektronik yang menjadi dasar kuat penetapan tersangka. Tersangka PK sendiri telah memenuhi panggilan dan menjalani pemeriksaan. Sementara itu tersangka RM yang dinilai tidak kooperatif karena mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan yang sah. Polisi akan segera melakukan upaya paksa berupa penangkapan hingga penerbitan daftar pencarian orang atau DPO. Dalam kasus ini penyidik menerapkan pasal 473 ayat 4 KUHP tahun 2026 serta Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Polisi bekerja sesuai dengan alat bukti, itu saja. Jadi masih kasus tidak ada di pending, tapi kasus tetap berjalan. Intinya seperti itu. Terima kasih. Tiga sudah ada, tapi sebenarnya sudah ada 2. Satu kan nanti kan dia dipanggil lagi, akan kalau tidak sesuai panggilan akan jadi DPO. Inisialnya tuh PK, RM, sama R itu. Pekerjaannya satu ada yang artis, ya satunya wira swasta. Sudah dipanggil sesuai aturan tidak menghadap, maka penangkapan dengan tidak kita buat DPO. Itu saja. Polri berkomitmen menyelesaikan kasus ini secara transparan dengan mengedepankan perlindungan hak korban. Dari Belu, Tim Liputan Atambo TV melaporkan. Kepolisian Resor Belu menggelar konferensi pers perkembangan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjerat 3 tersangka. 3 tersangka, satu diantaranya yakni PC Kota yang merupakan jebolan Indonesian Idol. Berikut informasi selengkapnya. Kepolisian Resor Belu menggelar konferensi pers perkembangan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang menjerat 3 tersangka. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Kapolres Belu didampingi Kasat Reskrim dan jajaran penyidik utama PPA di Mapolres Belu Selasa 24 Februari malam. Kapolres Belu AKBP GD Eka Putra Astawa mengungkapkan awal mula kejadian yang membuat PC Kota dan 2 temannya berujung dilaporkan ke polisi. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, pihak-pihak terkait mengonsumsi minuman keras. Setelah itu diduga terjadi tindakan paksaan yang melanggar hukum kepada korban yang dalam kondisi tidak sadar sepenuhnya. Berangkat awalnya pada hari Jumat 9 Januari 2026 sekitar pukul 23.00 Wita tersangka RS mengajak korban lewat chat WA untuk berkaraoke di Simponi. Kejadian pertama pada hari Sabtu, tanggal 10 Januari 2026, awalnya sekitar pukul 02.30 dini hari, korban dirangkul atau dipapak oleh tersangka RS, berjalan bersama-sama tersangka PK dan salah satu saksi Omino kembali ke hotel setia ke kamar 321. Lalu sekitar 10 menit kemudian, tersangka PK dan Omino, saksi Omino keluar kamar menuju kembali ke Simponi dan di dalam kamar 321 hanya ada korban dan TSK RS dan saat itulah
TSKRS melakukan perkosaan atau persetubuhan terhadap korban. Kejadian kedua, singkatnya, sekira pukul 04.25 dini hari, tersangka PK melakukan persetubuhan kepada korban. Kejadian ketiga, pada Minggu sekitar 14.40 WITA, tersangka RM melakukan persetubuhan terhadap korban di tempat yang sama, yaitu di kamar Hotel Setia nomor 321. Kemudian pada hari Selasa, pada tanggal 13 Januari 2026, korban sangat kaget ketika foto beredar di media sosial yang mana saksi korban salah satunya disetujui oleh RM, sehingga saksi korban dan orang tua datang melapor ke kantor Polres Belu untuk melaporkan kejadian tersebut. Para tersangka dikenakan pasal 473 ayat 4 atau pasal 81 ayat 2 tentang perlindungan anak. Polres Belu berkomitmen untuk menangani kasus ini secara transparan. Dari Belu, Tim Liputan Atap Buat TV melaporkan. Ketua Komisi 2 DPRD Belu, Edmundus Yakobus Manek, meminta PT Mitra Sinar Jaya atau MSJ selaku perusahaan penyedia bibit ayam, pakan, obat, dan pendampingan agar menyelesaikan aduan mitra usaha ternak ayam potong atas nama Helio Vicente dan Pedro Sanchez. Ketua Komisi 2 DPRD Belu Edmundus Yakobus Manek meminta PT Mitra Sinar Jaya atau MSJ selaku perusahaan penyedia bibit ayam, pakan, obat, dan pendampingan agar menyelesaikan aduan mitra usaha ternak ayam potong atas nama Helio Vicente dan Pedro Sanchez. Hal ini disampaikannya saat rapat dengar pendapat atau RDP antara pengadu dan PT SMJ di ruang Komisi 2 DPRD Kabupaten Belu Selasa 24 Februari 2026. Helio Vicente yang berasal dari Dusun Manubaun, Desa Kabuna menyampaikan kekecewaannya terhadap PT Mitra Sinar Jaya yang menghentikannya pasokan bibit ayam atau DOC, pakan dan obat-obatan sejak Juni 2025. Terhitung sejak Juni 2025 hingga Februari 2026, PT MSJ belum mengirimkan pasokan karena adanya selisih bibit dan hasil panen yang menurut perusahaan belum bisa dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh para peternak. Helio mengaku adanya selisih hasil panen pada Juni 2025 akibat kerusakan kandang dan insiden kebakaran lahan milik tetangga, namun dirinya telah melaporkan kondisi tersebut ke perusahaan. Perjanjian kerjasama kemitraan. Tadi persoalan kami antara PT Mitra Sinar Jaya dengan mitra atau plasma peternak, persoalan yang selama ini kami perjuangkan ayam diberhentikan, istilahnya pending karena sanksi, tetapi karena tidak ada kunjung selesai, akhirnya masalah ini kami buat pengaduan ke DPR Komisi 2 untuk buat panggilan untuk klarifikasi dengan perusahaan. Dan artinya sudah ada titik terang buat kami peternak mitra. Selama ini kami memang sudah merasa buntu karena sudah berulang-ulang ke kantor tapi tidak ada hasil. Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Belu Edmundus Manek menandaskan agar pihak perusahaan tidak hanya melihat dari sisi bisnis semata, namun juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal yang sudah berinvestasi besar. Oke, kerjanya bagus Pak. Kami juga bisa hidup dengan keluarga. Baik, Bapak mungkin bisa disampaikan terkait pengaduan hari ini pada DPR. Baik, pengaduan hari ini terkait menurut pengaduan saudara Helio bahwa ada pemutusan hubungan kerja sama antara perusahaan Mitra Sinar Jaya dengan saudara Helio sendiri sebagai pengadu. Pak Vicente ini menurut pihak perusahaan belum masuk dalam kategori pemutusan hubungan kerjasama. Sehingga kesimpulan komisi segera diselesaikan ketidaksesuaian data yang disampaikan oleh saudara Helio dengan pihak perusahaan, duduk bersama untuk menyelesaikan perselisihan itu dan untuk
kesepakatan itu kita minta paling lambat 1 minggu ini kita sudah bisa dapat kabar. Tetapi harapan kami kepada perusahaan itu ya karena dia beroperasi di ini wilayah lebih mengutamakan nuraninya, sehingga jangan jadikan perjanjian kerjasama itu sebagai kedok saja, tetapi mereka menjadikan itu sebagai landasan untuk mereka lebih berelaborasi di dalam internal perusahaan mereka sendiri. Kami sudah mendekati ke kantor, berulang kali ada Modus juga meminta PT SMJ dan peternak yang mengadu segera berkomunikasi kembali dalam waktu secepatnya. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Maka Ratusan kadet Fakultas Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia mengikuti kegiatan Cadet on Military Basic Training. Informasi usai jeda.